Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga binaan yaitu di Kecamatan Sukabumi itu kelompok bermain untuk SPS. Hari ini saya selaku pemilik akan menjelaskan tentang penerapan DR masa pandemi COVID-19, mana memang banyak lembaga yang bertanya-tanya bagaimana pelaksanaan DDR masa pandemi COVID-19. Untuk menjawab pertanyaan dan ketidakpahaman dari beberapa lembaga, maka saya akan membuat video tutorial ini, dan semoga dengan adanya video tutorial ini akan menambah pemahaman, wawasan dari lembaga tentang penerapan BDR masa pandemi COVID-19. Awal dari surat edaran Mendikbud tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 itu nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus inisiasi COVID-19. Itu di poin kedua dijelaskan bahwa proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Kemudian B. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Jadi nanti tema pembelajarannya bisa tentang masalah virus COVID-19 ya. Kemudian yang C, aktivitas tugas pembelajaran dari rumah bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik bersifat kualitatif, berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Disesuaikan dengan kondisi. Apabila memang nanti lembaga menggunakan WA group dan itu berpengaruh juga kepada sinyal ataupun juga kondisi orang tua, maka bisa dilihat kondisinya lagi ya. Penilaiannya bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Di prinsip-prinsip pelaksanaan BDR sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 itu kurang lebih ada 7. Pertama, mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR. Kemudian yang kedua, kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Juga BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Keempat, materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, teks budaya, dan jenis kekhususan peserta didik. Aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah sekolah dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR. Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif, berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor ataupun nilai kuantitatif. 7. Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru, orang tua, dan wali murid. Kemudian dalam surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus COVID-19 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Prinsip
pelaksanaan belajar dari rumah itu adalah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease COVID-19, yaitu tadi sudah disebutkan ya, keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, kepala satuan pendidik dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR. Itu yang menjadi pertimbangan utama adalah bagaimana keselamatan, kesehatan dari peserta didik juga dan kepala satuan. Kemudian metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah, DR dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh, dibagi ke dalam dua pendekatan. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, disebut daring. Kemudian yang kedua, pembelajaran jarak jauh luar jaringan, yang disebut juga dengan luring. Dalam pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan daring atau luring atau kombinasi keduanya sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana. Jadi yang tidak boleh itu adalah melaksanakan tatap muka. Pelajaran seperti biasa dilaksanakan di kelas. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian media dan sumber belajar pembelajaran luring, pembelajaran di rumah secara luring masa BDR dapat dilaksanakan melalui kita melihat program-program televisi, contohnya program belajar dari rumah melalui TVRI, kemudian radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, dan alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitarnya. Metode pelaksanaan BDR, pelajaran jarak jauh dalam jaringan ataupun online atau disebut juga dengan daring menggunakan gadget, gawai maupun laptop ya, ataupun HP melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Pelajaran jarak jauh luring, jaringan offline atau luring menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar dari benda lingkungan sekitar. Sudah jelas ya? Metode pelaksanaan BDR itu ada dua, yaitu ada dengan cara daring dan dengan cara luring. Di sini peran kepala satuan, ya. Peran kepala sekolah, kelompok bermain ataupun SPS. Ya, peran kepala satuan pendidikan dan guru dalam menyediakan sumber belajar. Apa peran kepala satuan pendidikan? Yang pertama, menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan darurat selama BDR dan menentukan sistem pembelajaran. Ya, sistem pembelajarannya ditentukan. Apakah mau pakai luring atau daring? Ya, membuat rencana keberlanjutan pembelajaran. Ya, jadi bisa nanti kepala sekolah membuat WA group ya dari gurunya dengan murid-muridnya. Kemudian melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru. Peran kepala satuan pendidikan, peran kepala sekolah. Kemudian memastikan ketersediaan sarana yang dimiliki guru dan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Jadi memastikan ketersediaan sarana dan prasarana ini meliputi banyak sekali. Mungkin gurunya kehabisan kuota, maka kepala sekolah juga punya peran ya, menyiapkan kuota. Atau guru kesulitan, ada masalah HP ataupun laptop, mungkin kepala sekolah juga bisa meminjamkan atau menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersebut. Kemudian membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua atau wali dalam pendampingan BDR ya, pendampingan terhadap anak dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Oke, selanjutnya membentuk siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di satuan pendidikan. Ya, bentuk tim, SK-kan siapa-siapa saja yang masuk dalam tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di satuan pendidikan.
Kemudian berkoordinasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan atau Pendidikan daerah. Nah, ini memberikan laporan. Laporan kepada siapa? Kepada pemiliknya masing-masing. Nah, kemudian peran pendidik. Pendidik memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, ya, maupun luring, ya, ataupun kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah tempat pendidik mengajar. Pendidik pelajaran daring harus, yang kalau pendidiknya menggunakan daring, ya, harus membuat mekanisme untuk berkomunikasi dengan orang tua atau wali serta didik. Misalnya saja membuat WA group pada orang tua. Membuat RPP yang sesuai minat dan kondisi anak. PPH yang sesuai dengan kondisi anak, dengan keadaan sekarang. Ya. Jadi tema itu mungkin tidak harus dipaksakan. Jadi sesuaikan dengan kondisi anak. Yang penting penilaiannya adalah sesuai dengan apa yang akan kita ambil indikator-indikatornya. Ya. Kemudian menghubungkan orang tua untuk diskusikan rencana pembelajaran yang inklusif sesuai kondisi anak. Ya, jadi membicarakan orang tua, diskusikan rencana pembelajaran ya, secara apa yang bisa difasilitasi di rumah. Tolong misalnya pembelajaran tentang pembiasaan kalau mau makan misalnya apa. Kemudian dia membaca doa, dari dia baca doa, dari dia menunggu makanan, itu nilai. Kemudian dari dia membantu beres-beres, itu juga ada nilainya. Jadi mungkin sesuaikan dengan kondisi di rumah. Kemudian pastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Ya, pastikan persiapan untuk peserta didik, melakukan refleksi dengan peserta didik, menjelaskan materi yang akan diajarkan, memfasilitasi tanya jawab. Jadi memfasilitasi tanya jawab. Buat apa? Bisa nanti video call ya, atau juga lewat WA group, atau WA secara japri kepada orang tua, jaringan pribadi itu juga bisa ya, kalau yang menggunakan daring. Setelah tempat tetap muka, guru mesti berkoordinasi dengan orang tua atau wali untuk ajaran, untuk penugasan belajar ya, mengumpulkan dan merekap tugas yang dikirim peserta didik dalam waktu yang telah disepakati. Jadi mungkin ada tugas, misalnya tugas di rumah itu misalnya hasil karya anak misalnya gambar virus corona ya. Kemudian disepakati mungkin nanti orang tuanya datang ke sekolahan untuk mengumpul hasil karya anak tersebut. Nah, waktu mungkin 2 atau 3 hari sesuai dengan waktu disepakati ya. Kemudian guru, muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan hidup. Muatan penugasan yang diberikan oleh guru adalah pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Selain itu perlu dipastikan adalah konten rekreasional ya, konten dipastikan adanya konten reaksional. Jadi nanti ada guru ini memfasilitasi dengan memberikan materi-materi yang sesuai dengan keadaan sekarang ya, dengan pandemi COVID-19, kemudian konten reaksional ya, keadaan sekarang. Kemudian peran orang tua dalam penyediaan sumber belajar. Jadi peran orang tua
dalam menyediakan sumber belajar, orang tua atau wali peserta didik pelajaran daring harus menyepakati cara untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah. Disepakati bagaimana dalam waktu misalnya seminggu sekali tugas dikumpul atau 3 hari sekali dikumpul kalau ada karya anak yang harus diserahkan. Kemudian mendiskusikan rencana pembelajaran inklusif bersama guru sesuai kondisi anak didik. Menyiapkan perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran ini orang tua bisa fasilitasi apa yang ada di rumah. Tidak mesti harus membeli. Kayaknya lospatnya itu yang ada di rumah. Bisa anak ditugaskan menghitung, misalnya ada menggunakan plastik piring, menggunakan piring plastik ya, piring plastik ataupun gelas plastik, mangkok-mangkok, ataupun misalnya bumbu-bumbu, itu juga bisa digunakan ya. Pastikan anak didik siap mengikuti pembelajaran. Dorong anak agar aktif selama proses pembelajaran. Orang tua, wali memastikan anak mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan setiap hari. Secara aktif berdiskusi dengan guru terkait tentang kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran daring. Pastikan tempat dan fasilitas belajar yang nyaman. Ya. Usahakan di rumah anak-anak ini orang tuanya harus menyiapkan fasilitas yang nyaman. Jadi orang tua, wali peserta didik, timbangan khusus untuk pembelajaran luring ya. Kita harus memperhatikan juga kalau yang orang tua peserta didiknya untuk pembelajaran luring perlu ambil bahan ajar ke sekolah sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Ini kalau luring ya, ambil bahan tugas misalnya sekolah, datang orang tuanya, harus membawa anak. Kemudian lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan setiap hari Minggu atau setiap akhir ya, setiap akhir itu dikumpulkan setiap akhir, bisa hari Sabtu, hari Jumat, minggu sekaligus ya. Selama 1 minggu pembelajaran dikumpul sekaligus. Mengambil jadwal dan penugasan untuk minggu berikutnya. Mengambil jadwal dan penugasan untuk minggu berikutnya dikumpul selama setelah selesai setiap minggunya pertemuan selama 1 minggu, misalnya kelompok bermain ada hari kelima semua tugas dikumpul gitu ya. Jadi orang tua dan guru saat belajar di rumah, kan orang tua yang memfasilitasi, mendampingi, memotivasi, memberikan dukungan dan mendokumentasikan perkembangan anak saat bermain. Contohnya ya, guru membantu orang tua untuk merencanakan kegiatan harian anak, memastikan kegiatan main dilakukan bersama orang tua, dukungan pencapaian perkembangan anak sesuai dengan usianya. Dilihat lagi apa saja di masa usianya itu ya, sesuai dengan STPA. Kita melakukan analisis terhadap capaian perkembangan anak. Disuruh menggambar masjid, menempel, ada kegiatan menempel, menggunting ya, itu masjid. Guru memberi contoh, anak-anak suruh membuat seperti ini. Membuat masjid misalnya anak-anak bisa menggunakan seperti ini atau menggunakan lospot yang disiapkan. Menggambar ini anak buat dari batu ataupun dari lospot yang disiapkan itu, misalnya bisa juga dengan, kalau untuk kertas kan, kalau kertas warna mungkin harus beli ya. Kita juga misalnya menyusun dengan daun-daun, membentuk masjid seperti ini. Yang penting ada bahannya di rumah. Guru ini memberikan contoh, yaitu pakai kertas ya, kertas warna, pakai kertas origami ya. Nah, kalau origami kan berarti harus membeli, ada di rumah. Nah, mungkin bisa anak juga memberi contoh membuat masjid seperti ini, anak-anak buat menggunakan yang apa yang ada. Misalnya boleh dengan nyusun plastik bentuk masjid, dan juga bisa kemudian dikirimkan ke grup atau japri ke gurunya menggunakan WA.
Saat membuat perencanaan BDR harus memperhatikan sumber belajar yang ada di rumah. Perencanaan belajar dari rumah ya menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Jangan harus dipaksakan harus membeli luar. Tidak ada krayon harus beli krayon. Tidak ada buku gambar harus beli buku gambar. Gunakan fasilitas yang ada di rumah. Misalnya dalam kegiatan misalnya membuat tugasan di rumah itu misalnya guru menugaskan untuk membuat gambar virus corona misalnya. Bisa anak-anak itu menggunakan lospat yang ada di rumah. Gunakan apa? Yang plastik bisa. Atau menggunakan gelas plastik juga bisa. Atau menggunakan bumbu-bumbu seperti bawang ya, susun bentuk seperti virus corona, ada tulisannya juga bisa digunakan ya. Gunakanlah alat dan bahan yang disesuaikan dengan kesediaan di rumah masing-masing ya. Harus dipaksakan harus gambar virus corona harus beli gambar dulu, buku gambarnya nggak ada habis, harus beli dulu krayonnya. Tapi kalau memang ada, pakailah yang ada di rumah ya. Kemudian tema sesuaikan dengan yang ada di sekitar anak, misalnya dapur, ibuku, kendaraan, di rumahku, bunga, di halaman, dan lain-lain ya. Temanya di situasional ya. Jadi sesuai dengan keadaan ya. Sifat-sifat tema itu kan ada yang situasional ya, sesuai dengan keadaan, kemudian tidak baku. Ini masih masa pandemi, jadi disesuaikan dengan keadaan masa pandemi. Dan lingkungan nih, contohnya lingkungan rumah memiliki beberapa ruangan. Nah ini lingkungan rumah, bantu-bantu beres-beres rumah ya, ini juga bisa dilaksanakan oleh anak ketika belajar di rumah. Kemudian alat dan bahan yang ditemukan di lingkungan rumah. Ini ada cabai ya, kemudian ada jahe, kemudian ada juga ini tomat. Nah ini buah-buahan, ini ada sayur-sayuran, ada tahu, ada tempe, ada alat-alat rumah tangga. Nah ini bisa dijadikan lospat. Bisa dijadikan lospat untuk pembelajaran ya. Ada juga botol-botol, alat mandi, kemudian sepatu, pakaian, bisa dijadikan tema. Misalnya ini rumahku, isi rumahku, kegiatan hari ini, misalnya tentang bunga, menanam bunga, menyiram bunga, membuat kebun bunga, bisa ada di rumah. Ini bisa dijadikan lospat bahan atau alat bahan yang ditemukan di lingkungan rumah. Kemudian alam, bangunan dan kendaraan di sekitar lingkungan rumah. Kalau lingkungannya di perkebunan, ini bisa dekat kebun ya, kebun. Kemudian ada yang dekat laut, berarti masalah laut. Kemudian ini ada lingkungan sekitarnya ada jembatan, ada sungainya, boleh dijadikan materi tema pembelajaran. Dan ini rumah, daerah rumahan misalnya, dijadikan materi tema pembelajaran. Ini daerah pesisir, ini daerah perkotaan, ada mobil, ada kendaraan-kendaraan motor. Ini di masjid, dekat masjid, rumahnya dekat masjid, bisa dijadikan tema pembelajaran. Jadi anak berangkat ke masjid, doa ke masjid ya, masuk masjid itu juga bisa. Menggambar masjid ya, membuat masjid dari lospat yang ada di rumah gitu. Jadi sumber belajar sebagai sarana prasarana untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Jadi kita ketahui bahwa sumber belajar ini harus memberikan peningkatan pada 6 aspek perkembangan anak, yang meliputi nilai agama dan moral, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, dan seninya ya. Terus mencakup 6 aspek perkembangan anak. Lingkungan rumah sebagai sumber belajar bagi pengembangan nilai agama dan moral. Ini ada KD ingin dicapai ya. Ada KD 11, 12, 3141, 3242.
Dua di sini menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia. Ya, santun bisa dicontohkan di rumahnya. Ya, misalnya temanya tentang masjid. Jika anak mau berangkat ke masjid, dia salaman dulu dengan orang tuanya. Kemudian izin dengan orang tuanya. Ini perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia, ya. Nah, kegiatan pengembangan nilai agama dan moral. Agama dan moral, ya. Membuat masjid, ya. Udah anak membuat peralatan ibadah ada di rumah, dan membuat sejadah. Udah anak membuat tempat ibadah sesuai agamanya masing-masing. Ini contoh kegiatan pengembangan nilai agama dan moral. Tapi ingat, menggunakan bahan yang ada di rumah. Tidak harus dipaksakan, harus membeli. Lingkungan rumah sebagai sumber belajar bagi pengembangan bahasa. Ini gunakan KD 214, 310, 410, 311, 411, 312, 412, ya. 312 mengenal keaksaraan awal melalui bermain. Nah, ini keaksaraan awal. Misalnya kunyit. Dari huruf apa saja? Ya, misalnya kunyitnya yang kita gunakan untuk raspat. Untuk kunyit itu A, K, U, N, Y, I, T. Baca kunyit misalnya. Nah, bentuk hurufnya itu menggunakan ya kunyitnya. Mungkin kunyitnya kita siapkan banyak. Bisa untuk membuat itu yang ada gitu ya. Nggak ada juga pakai alat-alat yang lain yang ada di rumah ya. Untuk kata kunyit misalnya. Nah, sebagai keaksaraan awal. Mengucapkan kata kunyit ya. Contoh kegiatan pengembangan bahasa ya, ini tadi nih ya. Contohnya tadi, nah ini menggunakan raspat apa ini? Bawang putih dibentuk ya, menyusun huruf dengan kemiri. Kemiri atau bawang putih membuat huruf dengan kunyit. Membaca buku cerita bersama orang tua, menulis di atas tanah dengan ranting ya. Ini boleh ya. Foto-foto ini dikirim kemana? Ke PA Group atau Japri itu untuk memberikan penilaian ya. Penilaian MB atau BSH ya. Di lingkungan rumah sebagai sumber belajar bagi pengembangan kognitif pengetahuan ya. Jadi ini yang ingin dicapai KD-KD-nya misalnya 23, 35, 45, 36, 46, 37, 47, 38, 48, 39. Ini KD-KD yang akan dicapai. Lagi nanti STPPA-nya untuk usia 5 sampai 6 ya. 3 sampai 4 itu lihat STPPA-nya. Ya, jadi ini tujuan KD yang akan dicapainya. Menggunakan lingkungan rumah sebagai sumber belajar bagi pengembangan masa pengembangan anak itu. Ya. Contoh kegiatan pengembangan kognitif, kelompokkan sesuai jenis warna. Nah ini, nah yang masuk warna merah dikelompokkan. Oh ada cabai warna merah, bawang merah dikelompokkan. Ya, nah ini dikelompokkan sesuai warna. Ini warna merah, kemudian ada oranye, ada warna hijau, cabai hijau dikelompokkan. Menghitung sesuai jumlah benda, boleh dihitung ada berapa. 1 sampai 10. Kemudian mengelompokkan sesuai ukuran, yang panjang, yang pendek. Ya. Kemudian membuat grafik, bisa membuat pola. Ini bisa ya. Contoh kegiatan pengembangan kognitif, menggambar bagian-bagian kendaraan, mengelompokkan peralatan dapur sesuai bentuk, menggambar bagian-bagian tanaman, buat miniatur bentuk binatang, membangun bangunan yang ada di sekitarnya ya. Kemudian lingkungan rumah sebagai sumber belajar bagi pengembangan seni. Ini. Tujuannya sesuai dengan KD yang ingin dicapai yaitu 24, 315, 15 seni. Bagi perilaku macam-macam estetis. Karena berbagai karya dan aktivitas seni, menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Medianya apa? Yang ada di rumah. Contoh kegiatan pengembangan seni, membuat musik alat dapur. Ya. Nah ini nih, dari ada yang pakai kuali, ada yang pakai apa ini? Ya, ada yang pakai mangkok untuk mengeluarkan suara dari alat dapur. Sendok juga bisa ya.
membuat baju dari kain perca, melukis dengan warna makanan, kemudian membuat orang dari kulit jagung, membuat alat musik dari benda di rumah yang bekas, ya. Nah ini, sini. Jadi sekali lagi lingkungan rumah sebagai sumber belajar bagi pengembangan sosial emosional disesuaikan dengan adik-adiknya. Ya, ini 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13 ini kadek-kadek sosial emosional ya, sampai 14 ini ada berapa kadeknya capai. Atau kegiatan pengembangan sosial emosional, bermain peran di rumah, ya, merawat tanaman, memakai baju sendiri, membantu orang tua pekerjaan di rumah, memberi makan ternak, itu sosial emosional. Lingkungan rumah sebagai sumber belajar bagi pengembangan fisik motorik. Ada yang ingin dicapai ini 21, 33, 43, 34, 44. Nah ini fisik motorik. Contoh kegiatan pengembangan fisik motorik, bentuk play doh. Menggunakan apa ini? Ya, menggunakan alat yang memang ada di rumah. Kita pakai tepung ya. Kalau nggak ada lilin plastisinnya. Main enggrang, batok apa, bermain tali, membuat masker, membuat pesil. Ini. Oke, itu saja mungkin bisa saya jelaskan. Intinya, mudah-mudahan materi ini bisa menambah wawasan kita tentang pelaksanaan belajar dari rumah atau DR ya. Diharapkan lembaga bisa lebih paham lagi tentang penerapan belajar dari rumah masa pandemi COVID-19. Ini saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan materi ini bisa menambah ketajaman kepada lembaga binaan saya, itu yang berada di Kecamatan Sukabumi ataupun berada di Kecamatan Sukarame. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.